lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Sumber daya manusia kita, kalau dibilang bahasa kerennya apa itu? SDM. Nah, itu saya suka dengan bahasa SDM, sumber daya manusia. Nah, itu kita bisa meningkat. Ya maaf, beribu maaf. Ya ini agak sedikit bercanda. Di awal tadi kita bilang pada seluruh dan semua para pemirsa di alam manapun berada. Ya kayaknya yang menyaksikan kita nggak hanya dari alam-alam manusia, kita juga lah ini. Kayaknya dari tadi suara-suara di sekitar kita kayaknya mengomentari ikut istilahnya apa ya, tukar pendapat urun rembuk. Dari tadi tak dengar sampean ya. Suara-suara yang aneh-aneh di atas kita ini tadi loh, di belakang-belakang kita. Tapi nggak apa-apa pemirsa, itu adalah alam semesta. Dan itu bagian dari ciptaan yang maha kuasa, yang kita harus terima, yang harus kita bijaksana menerima kehadirannya. Oh, Nih, ikut ngumpul. nah, seperti itu. Ini pemirsa, alhamdulillah ini adalah perwujudan dari pusaka Sangkelat atau Kiai Sangkelat Pamengkang Jagat, yang di tengah-tengahnya di atas gonjonya itu ada lubang alami, lubang tembus 2. Ini juga kayaknya nggak saya sangka dan benar-benar saya nggak menduga. Ini adalah lambang dari lubang tembus juga tadi. Jadi malam ini yang ngumpul kok ya kebetulan beragam, sama energi pakemnya, cuman berbeda warnanya. Ini juga lubang tembus toh? Lubang tembus. Ini tadi aku apa ya merencanakan kan enggak juga. Sampai menyangka ini tadi. Tapi kok yang bermunculan serempak sama energinya. Ini insya Allah istilahnya juga ke arah istilahnya energi cahaya-cahaya cinta alam semesta. Cuman ini lebih ke arah cinta yang meluas, bukan hanya ke arah maaf asmara-asmara anak muda yang masih kuat-kuatnya kayak sampean-sampean semua. Ini lebih ke arah meluas. Seperti contohnya cahaya cinta para pendakwah-pendakwah agama, pisepuh-pisepuh, istilahnya ketua-ketua atau orang-orang yang berpengaruh di lingkungan kita. Itu akan dicinta, akan disayangi oleh jamaah-jamaahnya, oleh santri-santrinya atau pengikut-pengikutnya. Jadi daya cahaya cinta yang meluas sifatnya. Tapi ya nggak meninggalkan asmara juga, nggak ketinggalan. Cuman lebih ke arah luas, meluas. Jadi kalau yang kayak Bulu Perindu itu kan tertuju ke arah energi satu warna, asmara, katakanlah cinta pelet atau apalah. Sungkan aku, maaf, nggak berani melanjutkan. Kalau ini, insya Allah pemirsa pun akan mampu membacanya, akan mampu memaknainya, bahwa pusaka ini adalah pusaka Kiai Sangkelat yang berenergi cahaya cinta. Cinta untuk semua, atau cinta untuk alam semesta. Pak, insya Allah pemegangnya akan dicintai banyak orang atau banyak pengikutnya. Ini perwujudannya pemirsa. Ini benar-benar istimewa. Kalau ini era Majapahit. Majapahit sepuh. Majapahit sepuh. Sebelum Majapahit apa? Itu ada Wong Majapahit itu kan putra dari Kediri juga. Itu dari sebelum Kediri juga ada Singosari juga dan lain-lainnya. Kalau soal sejarah kita kurang ahli atau kurang memahaminya. Tapi kiranya sedikit sejarah yang kita pahami seperti itu. Jadi Majapahit itu lahir karena adanya Kediri. Dan soal kemelutnya Kediri Singosari sehingga lahir Majapahit, kita nggak berani menjabarkannya karena itu bukan wilayah kita, pemirsa. Tapi yang jelas Majapahit itu adalah salah satu putra dari Kediri juga, yang berdiri sendiri membentuk energi kerajaan di Mojokerto sana. Ini perwujudan tanda bukti bahwa era Majapahit itu ada, dan ini adalah salah satu buktinya, pemirsa. Semoga bisa memperkaya cahaya ayat alam semesta di dalam jiwa para pemirsa di alam manapun berada.
Ini cukup bisa dipahami semuanya. Nah, kita masukkan ya. Bismillah. Alhamdulillah. Pundi. Oh niku, cobi sing pundi, nyaman pilih. Sing pundi. Oh niku. Sampean pegang dulu. Sampean merasakan getaran apa? Kok tertarik sambung rasa? Kok tiba-tiba sampean merasakan ada magnet energi yang mengusik kebatinian sampean. Dilepaskan saja itu. Plastiknya, pembungkusnya. Percintaan malih. Coba kita lihat Mas Joko. Amit nggih, amit. Bismillah. Nah, ini. Kita coba membaca, semoga yang Maha Kuasa memaklumi segala kekhilafan kita. Nah, di sini ini adalah perwujudan dari jenis tilam. Tilam itu adalah dalam pakem kitab pusaka, itu disebut dengan ibunya seluruh para pusaka. Dari ibu dari seluruh para pusaka itu adalah jenis pusaka tilam. Sedangkan tilam itu sendiri terbagi beberapa jenisnya. Tapi pakem dari ibu dari seluruh para pusaka adalah jenis pusaka tilam. Nah, ada tilam sari, ada tilam upih, atau tilam jala atau apa, dan lain-lainnya. Dan mohon maaf kepada seluruh pakar pusaka bila kami khilaf dalam menjabarkannya. Dan di sini ada satu kelebihan, Kang Mas. Nah, ini ada pamor di atasnya gonjonya ini. Bila kamera mampu menangkap radarnya, nah, ini ada huruf S. S. S itu kalau maaf kita lompat ke pakem kebiasaan harian kita sedikit agak serius dan bercanda. S itu akan lambang yang ada di dada sang superhero. Superman. Superboy. Bercanda pemirsa, biar awet muda. Maaf beribu, maaf, jangan marah pemirsa. Lah, memang benar. Ini pamornya berbentuk huruf S. Dan huruf S itu adalah lambang kebesaran kekuatannya sang hero, sang pahlawan dunia yang sangat terkenal. Siapa yang nggak terkenal, nggak mengenal Superman, pemirsa? Nggak ada yang nggak mengenal. Mulai dari anak kecil, dewasa sampai tua tahu Superman itu siapa. Kenapa? Lambangnya di dadanya sebagai simbol kebesarannya itu kok harus huruf S. Itu termasuk simbol dunia juga, bukan hanya kasta-kasta desa loh ya. Dunia, huruf S. Ini ada pada pusaka ini, pemirsa. Kalau di dalam pakem pusaka yang saya pernah baca, yang saya pernah memahaminya, tanda S itu disebut dengan pamor nur. Pamor nur. Nah, itu. Nur itu adalah cahaya. Cahaya itu adalah menerangi atau sebuah energi yang bisa membuat gelap itu menjadi terang. Ya, kegelapan itu bisa bermacam-macam bentuknya. Dan ini adalah simbol dari pamor nur itu tadi, pemirsa. Yang oleh sang empunya, salah satu kekasih yang maha kuasa, ahli manunggal rasa dengan sang pencipta, para empu itu luar biasa loh, Kang Mas. Beliau-beliau itu adalah kekasih-kekasih yang maha kuasa era lama. Ya walaupun para empu itu masih belum mengenal Islam, karena Islam belum masuk ke Nusantara kala era lama, gitu. Nah, itu juga termasuk kekasih-kekasih Allah juga, yang belum memeluk Islam adanya, mungkin Hindu Buddha atau Kapitayan atau apa. Tapi kan termasuk masih bisa disebut dengan kekasih-kekasih yang maha kuasa. Ini tangan saya terasa berat memegangnya, pemirsa. Kita coba pindah tangan. Nggak mau.
dipegang tangan kiri. Ini istimewa soalnya. Minta dipegang tangan kanan, pemirsa. Nah, ini pemirsa. Lambangnya. Lambang kekuatan yang menjadi simbol kebesaran dunia yang dipakai di dadanya Superman, pemirsa. Ini disebut dengan pusaka Nur Muhammad. Nah, Ngapunten. nggih. Kalau keris ini yang pegang itu bisa menaikkan pamor apa ya namanya? Meningkatkan aura. Bisa. Pak insya Allah super bisa. Pak insya Allah. Berarti Biidznillah. kalau pemegangnya itu bisa, baratnya gini ya, kita itu kemana terus